Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena asal hadis kitabullah, karena kitabullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi darini amin. Al-hadis salis. Hadis yang ketiga, al-hadis salis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna buniyal Islam ala khamsin syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa ajjal baiti wa shaumi ramadhana rawahu Bukhari wa Muslim. Disebutkan dalam hadis ketiga yaitu dari hadis Arba'in Nawawi, yaitu dari Ibnu Abdurrahman. Kalau di hadis itu jenis Ibnu yaitu namanya itu Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdurrahman Abdul bin Umar bin Khattab ya. Jadi di sini disebutkan bunyal Islam, dasar atau didirikannya agama Islam, dasar-dasar agama Islam itu ada 5. Pertama apa? Kalimat syahadat, membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ketika Anda membaca syahadat, maka Anda termasuk mendirikan, mempunyai dasar-dasar Islam. Yang kedua yaitu iqamis shalah, yaitu mendirikan sholat. Jadi Islam itu ada 5 pilar atau 5 cagar. Nah, ketika Islam itu dinisbahkan bangunan, ada 5 tiang. Yang pertama itu 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga apa? Ita'iz zakat, yaitu membayar zakat. Ya, membayar zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kemudian yang keempat yaitu hajjal baiti, yaitu haji ke Baitullah, yaitu Mekah Madinah. Manis tatoa ketika ila sabila. Yang kelima apa? Shaum Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. Ya, jadi agama Islam itu ada 5 pilar, yang mana pilar-pilar tersebut sangat kokoh. Ya, yang pertama itu apa? Syahadat. Kenapa kok syahadat? Syahadat itu pokoknya tiang agama Islam. Karena apa? Karena seseorang ketika membaca 2 kalimat syahadat, maka dia menjadi orang Islam. Nah, ketika orang non muslim atau orang kafir membaca syahadat, maka jadi orang Islam. Jadi salah ketika ada suatu golongan kok mengkafir-kafirkan orang yang Islam dengan ajaran-ajaran yang katanya sholawatan itu bid'ah haram, tahlilan itu bid'ah haram, kok dikafir-kafirkan? Loh, kok bisa? Lawan orang tahlilan kan isinya kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membaca 2 kalimat syahadat, mengingat pada Allah, dzikir-dzikir, dan ada ngaji Al-Qur'an. Tapi kok kenapa dikafir-kafirkan? Nah, itu salah lawang. Orang non muslim atau orang kafir aja membaca 2 kalimat syahadat itu masuk Islam kok. Malah orang yang tahlilan kok dikafir-kafirkan, itu suatu yang keliru. Maka semoga kita dijauhkan dari golongan-golongan yang seperti itu. Contoh di nasibnya Gus Dur, akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marani
artine weteng lanista mula artine weteng lanista. Jadi justru orang yang mengkafir-kafirkan tersebut kafir. Nah, kemudian yaitu apa? Membayar zakat. Zakat itu ada zakat emas, ya, yaitu berapa nisab, zakat dagangan, kemudian zakat bumi itu zakat panen. Ya, kemudian jadi ketika Anda di posisi pertama itu kan syahadat, tumpuan yang kedua itu sholat, tumpuan yang ketiga itu zakat, tumpuan yang keempat itu haji atau puasa, yang kelima itu haji. Nah, pokoknya haji sama puasa itu undi-undi. Nah, maka peganglah 5 dasar tersebut. Nah, tapi yang paling utama yaitu apa? Syahadat dan sholat. Kenapa? Kalau syahadat dan sholat itu kok sampean kok nggak menjaga tenanan, maka akan runtuhlah yang lainnya. Contoh, ya, ketika haji dibuang, masih berdiri kokoh nggak? Masih kokoh. Ketika puasa dibuang yang keempat, masih berdiri kokoh nggak? Masih kokoh. Kemudian pokoknya dari atas masih kokoh terus. Tapi ketika Anda tidak bersyahadat, kita berarti kan murtad keluar dari Islam, langsung dari bawah keempat tersebut, kelima tersebut langsung jatuh, langsung gugur. Jadi yang pertama itu syahadat dan sholat, yang kedua sholat, ya. Kemudian yang kedua kalau diambil, yang ketiga dan 4, 5 itu langsung jatuh juga. Nah, maka kukuhkanlah sholat dan syahadat. Nah, ada sebuah cerita begini. Seseorang di dunia itu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah dan menekuni atau memegang erat 5 dasar agama Islam. Nah, seseorang hidup di dunia itu seperti orang yang menyelam mencari mutiara. Nah, menyelam mencari mutiara itu kan hadiahnya itu yaitu surga. Nah, jadi orang hidup tuh tujuannya itu apa? Ada yang tahu nggak? Nah, orang hidup itu tujuannya pasti untuk menyembah kepada Allah, dan nanti pasti orang tersebut ingin masuk surga. Nah, ketika seseorang kok tujuannya mencari mutiara di bawah laut, kan seseorang itu kan hidupnya pendek. 60 tahun itu kan pendek. Bagaikan seseorang itu menyelam itu kan juga pakai menitan, 15 menit atau 1 jam. Nah, ketika menyelam ke laut, dia melihat, tapi dalam laut tersebut dia tidak tahu tujuannya. Tujuannya kan ada sholat, zakat, itu kan mencari untuk mutiara dan sesuatu yang berharga di dalam laut. Tetapi dia ketika masuk dalam laut itu lalai dengan godaan-godaannya. Di dalam laut ternyata melihat berbagai ikan yang sangat bagus. Nah, kalau laut kan pasti kan dalam. Semakin dalam, melihat indahnya berbagai ikan yang ketika ikan di daratan tidak ada berbagai bentuk ikan. Kemudian dalam lagi, melihat karang-karang lebih bagus. Nah, ketika Anda kok tidak fokus untuk mencari mutiara, maka waktu untuk tabung yang isi oksigen itu habis, maka Anda gagal. Nah, ketika Anda tidak bisa mengambil tujuan atau mutiara di laut, maka Anda gagal dan masuk. Kalau orang yang hidup kalau nggak bisa memegang teguh rukun Islam tersebut, maka Anda gagal dan tidak bisa husnul khotimah. Maka pesan saya di sini,
insya Allah di sini semuanya itu memegang teguh rukun Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat, kemudian puasa bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Semoga kita semua dapat haji ke Makkah Mukarramah dan besok ketemu dengan Nabi Muhammad SAW yang diibaratkan tadi mencari mutiara, yaitu ketemu dengan Rasulullah, ketemu mutiara. Dan semoga kita tidak berbelok dengan keindahan dunia, dan kita tetap fokus dengan tujuan kita, tidak melihat indahnya ikan-ikan di laut ataupun karang-karang di laut. Dan semoga kita tetap fokus, dan semoga besok kelak kita diberikan husnul khotimah, dan apa yang kita tuju dan kita cita-citakan bisa menjadikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen lebih bujuk ayu dan nikah, ketika pengen punya rumah, pengen mobil, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoyin.